Ini aja yang langsung kita bahas ke sesi stop-stopnya. Hmm, oke, bentar ya. Oke, pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga saya terus. Nih saya kebetulan juga baru tidur sekitar 3-4 jam nih ya. Cuma nggak apa-apa nih. So far aman ya. Penting asal ada kopi sih kayaknya harusnya konsentrasi bagus. Maklum, fase baru jadi bapak-bapak. Oke, jadi kita langsung bahas market aja. Buat satu minggu ke belakang dan juga kira-kira minggu depan seperti apa ya. Nah, jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya kalau ngeliat market sekarang ini positioningnya tuh lebih pede sebenarnya buat ngeliat ke marketnya. Kan kemarin saya pernah sharing bahwa Porto tuh 25%, sekarang saya berani naikin alokasi tuh sampai langsung 50. Tepatnya di hari Kamis sama Jumat sih. Agak sedikit telat ya, saya tahu bahwa kita nggak bisa melakukan timing ke market. Kita nggak bisa tahu juga kayak bottom market tuh seperti apa gitu ya. Cuman mungkin sebenarnya alasan kenapa saya lebih berani buat ke marketnya ini ngelihat ada di global tuh kayaknya ada rotasi ya. Ini kelihatan di global ada rotasi beberapa yang tech related, AI related, semiconductor related itu kan pada turun ya. Nasdaqnya turun, Kospi turun, Nikkei juga kemarin turun. Ini kalau saya misalnya ngelihat tuh sebenarnya ada sedikit pertimbangan bahwa dari beberapa fund manager itu lagi alokasi dari growth stock ke value stock. Jadi growth stock itu tuh sebenarnya kategorinya masih tuh saham-saham AI, eh, semiconductor, hyperscaler gitu ya itu lagi tetap jadi kategorinya growth stock gitu ya. Cuman mereka ngelihat ada beberapa concern gitu ya dari yang growth stock ini tadi. Karena pertama kan biasanya kalau orang pakai AI itu kan biasa kan pakai token kan. Nah, token nih em, secara tren sedikit decelerating gitu ya. Beberapa company yang ngelihat tagihan mereka bengkak agak nahan-nahan gitu. Jadi agak-agak pilih-pilih, agak hati-hati buat spending mereka punya belanja AI buat token. Nah, jadi itu yang sebenarnya sedikit mengurangi ya. Itu bisa dibilang kayak mengurangi apa memberikan kekhawatiran. Ini kayaknya agak sedikit goyang nih bisnis modelnya. Kedua juga kita lihat tuh sekarang orang lagi ngeliat nih arahnya ini kan sebenarnya China lumayan agresif ya. Dan kita tahu tuh bahwa kompetisinya tuh tough ya. Karena kalau kita lihat tuh dari 50 AI yang digunakan China tuh pelan-pelan naik. Saya sekitar lupa deh, sekitar 22 ya, 22 atau 24 itu tuh banyak yang pakai dari China dan ini angkanya naik terus secara persentasenya. Nah, jadi banyak orang pakai dari China. Nah, orang lagi considering typical AI itu yang sebenarnya modelnya open source. Ini nggak tahu gimana ininya, efeknya adalah ekspektasi AI yang baru ini, yang tipikalnya open source ini, harapan itu bisa jadi lebih murah. Jadi orang spending token open source itu akan eh, lebih murah dari belanjanya. Nah, ini bagusnya kenapa? Jadi ini kan pasti kan kayak dorong pelan-pelan tuh, oh ya udah, ini kita akan kayaknya kita nggak bisa monetas agresif dulu. Jadi in terms of misalnya dari sisi token fee misalnya dan lain-lain tuh bakal lebih rendah. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya kenapa investor tuh agak agak sedikit khawatir ya. Itu di Nasdaq. Nah, kalau kita ngelihat di Korea, mungkin saya udah pernah bahas juga sih sebelumnya ya, bahwa kalau kita ngomongin di Korea itu kan concentrated. Itu kan ada SK Hynix, ada Samsung di dalam dua. Nah, plus kita lihat juga di Korea tuh secara utang margin itu tuh tertinggi. Jadi, aduh saya pernah share angkanya, cuman itu tertinggi dalam berapa tahun terakhir gitu ya. Jadi ngasih sense bahwa kayaknya ini orang-orang lumayan spekulatif gitu ya buat ke marketnya. Nah, once ada crack itu tadi, ada inflection gitu ya. Mereka kontribusinya si SKNX sama Samsung tuh lebih dari 50%. Nah, jadinya ada yang namanya tuh adalah resiko sistematik. Ini dua saham turun, yang lainnya juga ikutan turun. Akhirnya udah ke-trigger tuh. Jadi ke-trigger, akhirnya
mereka sahamnya turun dalam, mereka nggak bisa top up, habis itu ya udah for sale gitu ya, dipaksa makin dalam makin dalam. Nah, jadi itu sih. Cuman itu beberapa tuh global fund manager ngelihat bahwa oh ini kayaknya Nasdaq ada beberapa concern, Nikkei ada beberapa concern, Korea ada beberapa concern. Mereka lagi rebalancing porto. Nah, tahunya gimana Pak? Misalnya dari balancing porto. Karena kalau kita ngelihat kayaknya kalau di yang terakhir 2 hari terakhir ini asingnya masuk. Asingnya masuk dan size-nya lumayan. Itu 1,1 triliun sama sekitar 700 miliar ya yang kemarin. Nah, jadi ini yang saya sebenarnya ngeliatnya, oh ini harusnya ada sector rotation gitu ya. Orang udah melirik lagi value stock kayak Indo yang valuasinya murah, growth-nya oke gitu ya, growth-nya oke, semua resikonya hampir udah ke capture dari harganya. Jadi itu sih sebenarnya kenapa saya lebih pede. Walaupun sebenarnya secara spesifik domestik itu eh, belum banyak katalis positif yang menurut saya itu bisa ngangkat IISG-nya ya. Karena ya so far sih sebenarnya saya lebih pede lagi nanti nunggu laporan keuangan. Saya pengen konfirmasi aja dulu. Maksudnya nih angkanya beneran bagus atau enggak. Terus saya akan coba lihat nanti evaluasi dari Moody's sama Fitch-nya seperti apa. Cuman itu ya, dari posisi sekarang tuh saya 50-50 berani kalau bahwa ISG-nya kayaknya bisa bisa lebih positif ya. Karena itu ya, maksudnya selain beberapa data yang saya coba tunggu buat naikin posisi, ketiga saya juga apresiasi rupiah. Nggak tahu kenapa kalau dilihat dari yang belakangan ini rupiahnya kan bagus ya. Sekarang kan udah 17.900. Kalau kita lihat yield obligasinya juga arahnya juga stabil gitu ya. Kecenderungannya malah turun. Jadi appetite permintaan obligasinya bagus. Kelihatan dari sisi flow foreign, SRBI, SBN dalam 1 minggu ini angkanya lumayan bagus juga. Nanti kita akan coba ngeliat grafiknya gitu ya. Nah, jadi ini ngasih sense bahwa, oh, saya pede nih sebenarnya buat ngeliat dari rupiahnya harusnya em, berita-berita buruknya tuh udah lebih beres gitu ya. Saya sih ngeliatnya seperti itu. Plus juga dengan adanya statementnya S&P tetap maintain posisi kita di triple B, outlooknya positif. Mereka ngelihat bahwa risiko fiskal itu benar-benar temporary, artinya adalah kayak defisit kita makin lebar itu temporary ya, karena pemerintah melakukan beberapa kebijakan yang struktural. Jadi itu sih, in overall tuh saya tone-nya bagus ya. Play-nya gimana sekarang kalau play-nya? Nah, kalau play sih sebenarnya saya masih ya, tetap nih saya udah banking. Mungkin ya ini ya orang akan melihat bahwa oh investasi saya tuh lumayan boring gitu ya. Saya tuh nggak terlalu kayak ngejar yang naiknya bisa berlipat-lipat. Ya nggak apa-apa sih Bapak Ibu kalau misal cocok dengan typical beggar stock gitu ya. Cuman menurut saya investasi saya boring, sangat membosankan. Pilihannya juga sebenarnya ya itu-itu aja. Banking tuh masih jadi salah satu priority ya. Banking juga kemarin angkanya bagus. Secara reward sama secara risk-nya menurut saya itu make sense. Eh, saya nyaman dengan volatility-nya. Jadi banking tuh saya exposure gede. Berani tambahin beberapa bank, salah satunya adalah ya tetap BCA satu, kedua SOI Banks-nya ada BTN sama si Mandiri. Saya udah pernah share ya, maksudnya kenapa heavy ke Mandiri. Saya suka dana pihak ketiga, performanya bagus. Saya suka mereka punya tren pertumbuhan kreditnya bagus. Diversifikasi kreditnya juga saya suka gitu ya. BTN saya lihat udah address beberapa hal, saya udah pernah cerita juga. Masalah fundingnya mereka udah beresin, walaupun kemarin liquidity agak sedikit ketat, cuma mereka banyak source-source kredit baru gitu ya, mereka ada kredit korporasi, jadi banyak sih, cara mereka nyalurin kredit juga kayaknya lebih prudent ya, lebih hati-hati. Nah, jadi ini yang bank yang menurut saya itu positif ya. Terus yang kedua, sebenarnya masih ada consumer sebagai core portonya juga, walaupun performa consumernya nggak terlalu bagus ya. Kemarin Shimori kayaknya nggak kemana-mana, Mayora juga nggak kemana-mana gitu ya. Cuman saya believe nih maksudnya buat agak panjangan dikit, ini emitennya masih bagus, emitennya ke diskon lumayan. Dan kalau kita laporan keuangan harusnya nanti kuartal 2-nya juga bagus gitu ya. Itu yang saya lumayan favor ya. Mayora kenapa? Karena eh, saya ngeliat nih saham kan typicalsnya dia akan benefit dari sisi US dollar. Jadi US dollarnya itu lagi menguat, dia bakal benefit. Pelan-pelan bisnis modelnya juga 50% itu mereka heavy ke sana. Nanti saya akan cerita sedikit ya soal Mayora. Sama Cimori ya, Cimori saya udah bahas sedikit details ya di minggu lalu. Itu jadi core porto. Nah, cuman yang agak sedikit berbeda adalah saya lebih berani buat gedein alokasi aset buat ke komoditi. Jadi di posisi yang sekarang ya
saya udah pernah sharing juga sih. Cuman kalau saya ngeliatnya sih sebenarnya kalau misalnya dari sisi foreign, pan masuk Indo, pasti mereka akan cari saham yang spesifik, tipikalnya saham-saham Indo gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin tadi di Korea, itu kan ada si Hynix sama si Samsung ya. Indo apa sebenarnya? Pasti jagoannya komoditi. Nah, jadi komoditi ini yang sebenarnya saya lihat tuh akan harus ada exposure-nya nih. Jadi em, Aman, beberapa emiten saya udah pernah mention ya. Aman tuh salah satu top 5 saya sih buat buat Porto. Ini company-nya beres gitu ya. Ini company-nya beres. Udah beresin mereka punya siklus utangnya. Mereka jualannya tembaga. Tembaga lagi banyak dipakai. EV, data center. eh So far saya lihat banyak yang positif ya. Laporan keuangan juga bagus. Valuasi juga masih make sense ya. Terakhir kayaknya EV EBITDA-nya 15 kali. Mungkin nanti kalau laporan keuangan nanti keluar itu valuasinya lebih atraktif lagi ya. Karena EBITDA-nya angkanya bagus. Em, itu aman, saya masih lumayan suka gitu ya. Terus kalau misalnya pengen ada ini, saya sebenarnya masih pelan-pelan koleksi gold. Ini lagi pelan-pelan tuh average itu ambil gold gitu ya. Salah satu yang saya ini tuh adalah ada dua sebenarnya, BRMS sama Archie. Cuman saya lebih heavy ke BRMS. Karena ya itu ya, maksudnya di posisi yang sekarang ini terlepas dari harga emas kan lagi trennya lagi turun terus gitu ya. Saya tahu ada beberapa resiko, makanya saya masih pelan-pelan, posisinya juga masih dikit. Cuma saya masih believe bahwa nih harga emas masih bisa tinggi nih ke depannya. Saya masih bisa nih lihat arah at least di atas 4.500 sampai akhir tahun atau 5.000 gitu ya. Jadi masih ada ruang sekitar 10% sampai sekitar 20%. Sebenarnya kan ini ya, short termnya kan sebenarnya kalau emas ini kan orang ya ceritanya masih sama sih bahwa kalau kita ngeliat suku bunganya bakal dinaikin, attractiveness-nya jadi nggak terlalu menarik sebenarnya. Bayangin nih, ibaratnya nih obligasi ngasih 7%, 8%, ya mendingan ambil itu kan dibanding ambil emas. Apalagi mereka ngasih kupon. Kalau kupon dapat uang masuk, kita bisa puterin lagi kan. Kalau emas kan nggak dapat. Nah, cuman saya lihat tuh sebenarnya arahnya sekarang itu di Amerika itu em, kemungkinan bakal ada kenaikan suku bunga itu kemungkinan sedikit, sedikit turun. Karena kalau kita lihat itu so far data-datanya itu adalah kayak contohnya ya, misalnya kita ngeliat yang di pertemuan Juli kemarin itu probability-nya dulu sekitar 30%, 40%, probability turun tuh jadi sekitar single digit, cuma sekitar 7%, 8%. Jadi saya lihat kayaknya Amerika tuh nggak akan agresif buat naikin suku bunga dari posisi yang sekarang ya. Nah, harapannya ini bisa bagus nih sebenarnya buat emas gitu. Jadi emas saya masih suka sih. Gold salah satunya adalah BRMS, Archie itu Bapak Ibu boleh coba liatin. Cuman Archie ini PR-nya saya kurang nyamannya adalah dia terlalu terconcentrated. Ini kan Raja Wali kan. Ini kan ada Raja Wali di dalam. Em, itu tuh free float-nya lumayan tipis gitu ya, 16%. Jadi ya tahu ya tipikal-tipikal saham free float kayak gini kita nggak tahu nih sahamnya mau dibawa kemana. Cuman cuman Tuhan dan juga ownernya yang tahu gitu atau misalnya dari bandarnya yang tahu. Jadi saya nggak berani. Kalau BRMS kayaknya lebih clean ya. Posisi posisi free float-nya tuh lebih banyak. Risiko turun ke bawah agresifnya tuh lebih sedikit gitu. Jadi itu ya. Em, Paling itu sih ya. Itu beberapa emiten yang lagi saya coba lirik ya. Consumer, ya paling itu ya. Kita langsung bahas ke newsnya aja dulu. Nah, ini kalau kayak perang-perang tuh saya sudah nggak mau terlalu musingin sih. Walaupun perang-perang ini kan masih lanjut terus ya. Cuman intinya tuh kayak dari traffic tuh on off gitu. Kemarin mau dikasih tarif, kemarin enggak. Jadi cuma market kayaknya udah nggak terlalu peduli sih sekarang terkait dengan perang ini. Bahkan orang udah ngeliatnya ini mereka udah masukin itu ke dalam ekspektasi mereka bahwa perang itu tuh akan terus berlanjut atau akan selamanya antara US dan juga Iran ini. Jadi ini saya nggak ngeliat jadi concern karena udah ke capture, kayaknya resikonya udah ke capture, kecuali misalnya ada surprise tiba-tiba ada nuklir yang keluar gitu ya, sesuatu yang sebenarnya unexpected. Cuman dari posisi yang sekarang sih sebenarnya ya masih tipikal perang aja gitu ya, serang-serangan, negosiasi. Jadi saya nggak terlalu merhatiin lagi.
Ini saya bilang nih bahwa kompetisi antara AI antara US dan juga China, jadi 20 dari 50 AI yang digunakan sekarang tuh berasal dari China dengan jumlah token tuh 98 triliun ya. Nah, yang dari US itu 28, sebelumnya 33. Nah, jadi ini China lumayan agresif nih buat dorong mereka punya AI. Nah, jadi ini yang sebenarnya juga sedikit ngasih kekhawatiran buat saham-saham tech related ya. Em, yang menarik lagi adalah nah, inflasi kemarin rendah ya di Amerika tuh inflasinya tuh lumayan rendah. Jadi harusnya sih The Fed nih nggak akan agresif ya buat naikin suku bunga karena inflasinya relatif rendah. Em, jadi itu ini yang saya bilang tadi itu bahwa kemungkinan suku bunga naik di pertemuan Juli itu turun ke 17%, sebelumnya di 42%. Em, nah ini kemarin saya bilang juga ini ada saham Kospi. Kospi udah ada outflow sampai 110 miliar US dollar. Secara pace-nya juga udah naik 2 kali lipat jualannya. Di Juni aja tuh udah jualan sampai 31 miliar US dollar. Semoga nih 1 miliar US dollar masuk ke Indo aja. Waduh, ini lumayan bisa jumpalitan nih share price-nya. Cuman saya believe ya bahwa cerita dari sisi rotasinya udah kelihatan. Kamis Jumat kemarin udah ada inflow. Saya suka. Ini ceritanya Bapak Ibu mungkin kalau eh, punya sedikit cash lebih, meningkatin posisi juga menurut saya sih masih oke ya. Jadi itu em, cuman ini ya, emang emang di posisi sekarang tuh yang paling worried itu adalah itu ya, kayak kasusnya misalnya kayak Kospi. Bahwa biasanya tuh setiap yang namanya market crash, market crisis, koreksi yang dalam, itu biasanya selalu dimulai dari yang namanya greed. 2002 kayak gitu, 2008 subprime mortgage kayak gitu. Ini sekarang juga greednya tuh lagi tinggi sebenarnya. Kelihatan tadi ya misalnya kayak yang saya pernah cerita tuh bahwa jumlah utang margin terhadap jumlah uang beredar itu tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kemarin juga ada data dari kayak 181 fund manager yang disurvei sama Bank of America, dibilang bahwa cash mereka tipis sekarang 3,6%. Ini adalah level terendah dalam 13 tahun terakhir. Di posisi yang mereka tuh benar-benar sangat spekulatif gitu ya. Saya nggak bilang spekulatif sih sebenarnya, karena angkanya bagus. Cuman di tengah kayak valuasi yang menurut saya tuh udah lumayan sangat overvalue, sangat stretch, mereka tuh masih berani gitu ya buat nikatin mereka punya posisi. Bayangin 3,6% doang mereka punya posisi cashnya, dan mereka masih overweight banyak itu di saham-saham US. Jadi itu, nah ya itu ketika misalnya orang tuh udah sangat over bullish terhadap kayak suatu aset, once itu tuh benar-benar kayak inline sama ekspektasi mereka aja. Em, ya ini semiconductor sahamnya turun terus. Sorry ini internet unstable, cuman kan ya. Ya paling itu ya, paling itu kalau sektor sih sebenarnya cadef kita kemarin itu masih di maintain 145,6 miliar. Dari Cadef itu ini juga sebenarnya masih bagus ya karena kan kalau lihat dari IMF itu kan di level import 3 bulan kan. Kalau kita lihat rata-rata buat yang negara yang rating obligasinya triple B ke Indonesia, Indonesia kan triple B kan. Itu rata-rata tuh emang di 5 bulan import ya. Jadi uh, in overall kita masih positif ya. Nah, cuman ingat ya bahwa kalau kita lihat kenaikan dari yang Cadef ini, itu tuh sebenarnya banyak didorong oleh hot money-nya. Hot money itu kayak uang-uang yang misalnya masuk ke instrumen obligasi kayak contohnya SBN sama SRBI. Nah, jadi itu yang jadi kekhawatiran kita butuh nih structural-nya harus lebih kuat ya, nggak cuma didorong dari si hot money-nya aja. Kemarin penjualan motor bagus, penjualan motornya bagus, itu naiknya 7,5% month on month, 1,2% year on year. Kalau kita lihat ini juga udah sekitar 47 sampai 49% dari target. Target tahun ini kan 6,4 sampai 6,7 juta unit ya. Jadi angkanya bagus. Ini yang saya bilang nih S&P masih maintain rating triple B, outlooknya stable buat Indo.
Nah, ini positif juga ya. Ini kemarin ada beberapa data yang saya kenapa juga lumayan pede. Kemarin ada data tax buoyancy. Jadi tax buoyancy ini sebenarnya intinya adalah kayak ini kita mencapai level tertinggi dalam 10 tahun terakhir 2,25%. Tax buoyancy itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Istilahnya kayak multiplier efek ekonomi terhadap penerimaan pajak. Jadi kayak misalnya 1% itu mampu menghasilkan tambahan penerimaan pajak sebesar 2,25%. Jadi ini bagus sebenarnya. Kalau kita lihat kita growth ekonominya bagus 1%, tambahan penerimaan pajaknya bagus gitu. Jadi artinya kan yang sebenarnya diberesin masalah fiskal ini kan adalah kita punya uang nggak sih sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya growth-nya ini positif, itu translasi nggak sebenarnya ke penerimaan pajak. Karena maksudnya dari fase-fase yang sekarang itu tuh ada beberapa source-source baru yang pemerintah tuh coba kejar. Kemarin data di Versalv itu PPH kita, itu pajak penghasilan kita itu naiknya 28,6%. PPN kita sama yang PPN BM itu naiknya sampai 42%. Ya kita tahu ya bahwa pajak naik banyak ya mungkin orang juga sebel gitu ya. Cuman ini dua sisi sih. Antara kan tax rate ya kan nggak dinaikin. Cuman nomini pajaknya yang ditambahin gitu. Jadi orang-orang beberapa pos itu coba dikejar. Nah jadi itu yang saya lihatnya sebenarnya secara fiskal ini positif ya. Jadi kayaknya orang tuh udah lebih patuh, aktivitas ekonominya juga masih bagus. Jadi saya masih lumayan suka sih. Ini datanya saya bagus ya. Tax buoyancy ini saya positif. At least sebenarnya concern-concern terkait dengan masalah kita di downgrade, nanti nanti misalnya sama Fitch sama Moody's, itu kayaknya lebih resikonya jadi lebih terbatas gitu. Karena di struktur revenue-nya tuh eh, lumayan lumayan beres, lumayan diberesin. Jadi itu em, yang menarik adalah HSC, Bapak Ibu ya hati-hati ya. Saya udah pernah cerita kayaknya. Hindarin dulu saham-saham HSC. Saya kemarin kan ada 51 saham ya yang masuk kategori HSC ya. Ini coba. Ya ini Bapak Ibu harus hati-hati dulu. Itu ada beberapa emiten. Coba listnya mana ya? Nah ini ada beberapa emiten ya Bapak Ibu ya. Ini kayak contohnya ada Samator, AGI, hati-hati. Ada Barito brand, ada DSSA, itu hati-hati, ada IFSH, ada MGLV, RLCO, ada ROK, ada SOTS, ada WBSA, ada TCPI, hati-hati nih TCPI. Mahkota Group juga hati-hati, itu ada satu, ada 3WG, Hatam, DCII juga hati-hati, ada Bayan di dalam, ada Dinet, Indo Retail, em, terus ada Mora, SRKJ juga hati-hati, ada Bank Permata, Bank Indah Perdana, hati-hati, ada PGUN, ada Soho, ada Rice, ada Fapa, ada Siloam, ada Rombeng Indonesia, BBSI, ada BTPN, STTP, MLPT, ada Games, ada Beli, Empro, Prey, Smart. Em, nah ini mungkin saya alat saja ya. Ada yang kayak CMNP di situ ada hati-hati nih Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang pegang. Ada Bang Harda, Alobank itu juga dia masuk kategorinya. Terus habis itu ada yang LP, Pelayaran Nasional Eka Layani kan naiknya juga lumayan banyak. Sam Film juga hati-hati, ini juga HSC. Terus ada satu lagi tuh yang ini ada Siloam ya, ini hati-hati nih. Siloam, BTPN yang Bapak Ibu biasanya banyak pegang, hati-hati ya. Jadi itu, ini dari HSC. Kalau saya sih, saran saya hindari dulu ya saham-saham HSC ini ya. Karena kan arahnya gini sebenarnya. Arahnya sih sebenarnya sama. Intinya buat comply sama kebijakannya bursa yang terakhir itu free floatnya bisa sekitar 12,5%. Mereka harus beresin mereka punya punya barang gitu ya. Jadi mereka harus kayak coba jualan, mereka eh, coba cari alternatif buyer gitu ya. Mereka coba jual itu ke pasar. Pasti kalau mereka pengen liquidity-nya cepat gitu ya, mereka pengen comply-nya cepat, mau nggak mau mereka harus jualnya tuh harganya diskon ya. Jadi hati-hati dulu ya kalau buat sama-sama HSC ya.
Em, Kemarin ada RKAB Nikel, ada rencana RKAB Nikel gitu ya. Cuman nggak signifikan. Intinya adalah kemarin ada masalah kurangan pasokan biji bagi smelter yang mengalami defisit bahan baku. Intinya kan kemarin nikel ini kan udah dipangkas banyak ya. Aduh, saya lupa angkanya deh. Dari berapa ya? Tak deh. Iya kan kemarin kan terakhir itu kan RKB nikelnya kan 260 sampai 270 ya. Dari posisi yang sebelumnya itu kan kayaknya em, sekitar 500 ya. Nah, jadi em, ini kenapa kemarin harga-harganya komoditi nikel kan naiknya lumayan banyak gitu ya. Cuman kan kemarin ada masalah concern tuh terkait dengan pasokan biji yang buat smelter tuh jadi sedikit, jadi kurang. Nah, cuman kemarin dari Pak Triwinarno bilang bahwa intinya tambahan kuotanya tuh bener-bener nggak signifikan. Ini terbatas aja buat penambang. Intinya buat smelter-smelter ya. Karena kan kalau kayak contohnya nikel kan ada dua. Itu kayak contohnya yang dipakai misalnya ada limonite, ada saprolite. Limonite itu yang low ore berarti dia kepakainya buat yang ke Etspal. Kalau kita lihat yang high grade-nya, yang saprolite itu kepake buat yang ke rotary kiln electric furnace ya. Cuma kan ini dua kan hilirisasi kan. Jadi ini nggak ada barang nih akhirnya. Jadi mau nggak mau tuh intinya adalah buat penuhin pasokan buat yang smelternya aja. Jadi nggak akan signifikan harusnya angkanya ya. Emiten em, yang menarik itu adalah SMCB, dia likuidasi anak usaha, entitasnya CDIA kemarin menang, Waste to Energy yang tahap 2. Eh, Ya ini menarik ya, ini grupnya Pak Prajogo, ada CDIA. Jadi yang WTE tahap 2 itu tuh sebenarnya bukan TPIA ya, jadi itu sebenarnya langsung di bawah CDIA ya. Em, MDKA ada beresin uang buat obligasi, Unilever ada buyback, Unilever ada buyback. Unilever nih Bapak Ibu boleh coba liatin sih sebenarnya. Dia ada buyback. Plus menurut saya tuh laporan keuangannya udah lebih bagus ya. Kalau kita lihat juga kemarin beberapa datanya dia lumayan positif. Kayak contohnya dia tuh kan kemarin banyak naikin harga kan. Jadi kelihatan ke capture dari namanya Unilever Price Group-nya naiknya lumayan. Cuman bagusnya adalah market share-nya juga bagus gitu. Jadi boleh coba di ini ya. Buat consumer, buat balancing porto sih menurut saya sih oke ya. Astra mau buyback ini nanti di Eropa SLB nanti tanggal 17 Juli. Em, 17 Juli yang kemarin jadi dia udah buyback itu size-nya juga gede ya 8 triliun. Sebenarnya Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Astra nih valuasi sekarang cuma single digit price earnings nih menarik ya. Terlepas dari mungkin bisnis otomotifnya nggak kemana-mana. Terus kemarin kan data terakhir tuh yang penjualan otomotifnya Astra market share-nya agak sedikit turun ya dari 53% ke 51%. Jadi growth-nya agak terbatas. Cuma yang kedua, saya kurang nyaman dari yang United Tractor-nya. Growth-nya juga terbatas ya, agak-agak lumayan susah. Heavy equipment-nya lagi lumayan berat, bisnis volume kontrak tambang juga lagi lumayan berat. Em, jadi hati-hati dulu. Sama ketiga, Ali mungkin nggak ada yang surprise yang signifikan sih ya. Growth nggak akan ada yang signifikan. Jadi itu aja sih. Cuman kalau Bapak Ibu pengen coba buy in cerita terkait dengan buyback ini boleh sih. Karena single digit price earning buat Astra menurut saya sih menarik ya. Em, nah ini menarik nih. Kemarin ada rencana Indika itu pengen divestasi bisnis batu baranya. Jadi dia pertimbangin buat jualin si Kideko-nya. Valuasinya sampai 1 miliar US dollar ya. Belum tahu sebenarnya dia kalau kita lihat manajemen belum kasih tanggapan. Cuman kalau seandainya dijual, menurut saya sih bagus ya. Karena kan orang tuh appetite-nya tuh buat yang ke bisnis batu bara kayaknya lagi nggak terlalu positif ya sekarang. Ya kita saya juga ngobrol sama beberapa emiten yang tipikal bisnisnya tuh diverse gitu ya. Misalnya ada batu baranya sama non batu bara kayak contohnya sama Harum. Eh, Seperti itu. Terus kedua kemarin juga ngobrol sama beberapa yang kayak contohnya grupnya Adaro gitu kan ada di Alam Tri di situ. Cuman intinya nih bisnisnya tough gitu ya, karena beberapa regulasinya lagi lumayan diobok-obok.
tiba-tiba ada kayak perubahan kebijakan gitu ya. Terus permintaannya juga kayaknya nggak terlalu yang gimana-gimana ya. Kalau kita lihat tuh dari China, India sedikit berkurang, itu yang saya juga jadi agak-agak sedikit khawatir. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi ini kalau seandainya Indika jadi dia jualan bisnis batu bara, Kideku harusnya positif ya. Makanya kemarin kenapa juga market responnya lumayan bagus, share price naiknya lumayan ya. Oke, ini buat komoditi. Minyak-minyakan hati-hati dulu ya. Minyak-minyakan nih em volatility-nya lumayan tinggi sih. Ini cuma masalah Selat Hormuznya aja. Kalau saya lihat sih sebenarnya tahunnya harga minyak tuh bakal tetap rendah ya di posisi yang sekarang. Jadi itu harga emas turun dalam harga emas turun kemarin 1,44%. Cuman itu ya tadi ya kemarin kalau kita lihat dari sisi kemungkinan kenaikan suku bunga kan jadi probability-nya kan turun ya. Jadi ini sedikit ngangkat ya emas ya jangka pendek ya. Cuma saya masih believe sih. Ini emas nih kalau ngomongin jangka panjang itu sebenarnya semua central bank itu masih beliin terus. Central bank masih beliin terus, China masih beliin terus. Kita lihat buat gantiin obligasinya Amerika, foreign treasury-nya mereka beliin terus gitu ya. Beberapa negara kayak Jepang juga masih beliin terus. Cuman yang investmentnya nih, yang investment atau yang ETF, yang modelnya itu adalah yang di back sama gold, yang fisik itu yang belum terlalu signifikan gitu ya. Karena mereka, aduh, agak-agak dilema nih antara ambil ke obligasi atau ambil ke emas. Jadi itu sih. Cuman kalau kita lihat dari posisi yang dari sisi end user, yang misalnya kayak contohnya buat jewelry dan lain-lain, itu growth-nya sih masih oke ya, nggak yang kayak naiknya banyak. Cuman growth-nya masih masih oke angkanya. Jadi saya masih 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 buy in cerita Mas ini masih bisa di atas 4.500 ya. CPO Malaysia itu naik 1%. Kemarin kalau kita lihat itu datanya bagus, ada shipping naiknya 1,6 sampai 5,1%. Kemarin juga ada B50 sama B15 ya di Malaysia ya, B15 di Malaysia itu dorong harga CPO. Jadi itu cuma saya ini ya secara struktural nih CPO sebenarnya bagus ya, ada B50, ada B15 gitu. Cuman biodiesel ini mandatnya adalah kan sebenarnya dia substitusi buat ke diesel. Cuma kalau harga minyaknya rendah sebenarnya harusnya kayak em, visibility atau ibaratnya secara ekonomik gitu ya. B50 tuh jadi nggak ada dampak secara ekonomiknya, nggak ada added value-nya sebenarnya. Karena harga minyaknya turun, gitu harga minyaknya tinggi ya. Jadi saya lihat nih mungkin pelan-pelan ada risiko ke situ, orang kayak yaudah deh kita kayaknya B40 aja atau B30 aja. Jadi itu sih sebenarnya ya. Sama yang kedua, saya kurang nyaman itu adalah kan CPO sama si soybean ini kan sebenarnya ini ya substitusi kan. Nah, sekarang tuh dengan perjanjian yang terakhir tuh banyak negara, salah satunya adalah yang gede itu China. China tuh disuruh beliin soybeannya Amerika gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah beli soybean banyak dari sana, harusnya appetite buat ke CPO-nya jadi sedikit turun ya. Jadi itu sih, ini CPO saya lebih nanti-nanti dulu ya. Em, Paling itu ya. Nikel kemarin sempat naik. Em, jadi sempat kemarin kan ada wacana yang tadi ya, rencana adalah buat naikin kuota produksi. Cuman kemarin nggak jadi. Jadi kenaikannya benar-benar cuma terbatas ya. Makanya kenapa harga nikelnya naik. Cuma secara struktural sih saya nanti dulu sih. Nikel nih yang saya udah pernah cerita tuh kalau misalnya buat yang rotary kiln electric furnace, nikel kelas 2 itu kayaknya udah nggak kemana-mana ya. Karena barangnya kebanyakan. Jadi ini kayak industrinya ini oversupply. eh, Terus habis itu kita lihat di barangnya nih kan buat kayak nickel pig iron, ferronickel, banyak dipakai. Contohnya buat ke stainless steel. Stainless steel demand-nya juga China juga nggak terlalu bagus. Yang lagi agak lumayan banyak itu kan dari India kan. Cuman barangnya kebanyakan. Jadi kayaknya buat buat dapat positive return di sini agak susah. Saya sih ngobrol-ngobrol kayaknya agak susah. Kedua, kalau kita ngomongin yang Edspal yang saya pernah share juga gitu bahwa sekarang teknologinya tuh arahnya ke LFP. LFP ini pun sekarang udah bisa long range ya. Bisa sampai 900 kilo. Jadi pakai mangan LMFP. Nah, itu sebenarnya jadinya tuh insentif buat orang pakai nikel tuh jadi sedikit terbatas sih. Jadi saya pribadi kayaknya nanti dulu ya. Kalau nikel sih ntar. ISG-nya bagus.
Ini dan 6.175. Saya pikir kemarin indeksnya dari 57 bisa sampai ke 53. Cuman positifnya beberapa news keluar. Rotasi di globalnya lumayan jalan. Kospi koreksi dalam, kelihatan ya. Ini Nikkei juga koreksi dalam. China juga koreksi dalam. Vietnam koreksi dalam. Nah ini yang akhirnya kecipratan nih. Indonesianya kecipratan. Jadi itu batu bara nggak kemana-mana. Ini 130. CPO juga nggak kemana-mana. Emas di bawah 4.000. eh jadi short term masih saya lihat masih ada pressure, cuman jangka panjangnya saya masih masih oke, masih positif. Nikel nggak kemana-mana, naik 2,5%, sekarang 17.000. Minyak ya, minyak kan sempat naik banyak karena masalah Hormuz ya. Kalau cuman ini ya, ini secara struktural aja. Salah satu yang saya pernah cerita itu kan adalah El Nusa ya, El Nusa, Medco, ada energi, ada banyak sebenarnya emiten yang buat all related. Kalau dari energi ini sebenarnya company-nya menarik gitu ya. Mereka tuh ekspansinya banyak, nggak cuma main di wilayah kerja Indo, cuma mereka banyak ambil keluar. Growth-nya banyak muncul dari situ ya. Ceritanya menarik. Cuman yang saya nggak terlalu nyaman tuh adalah valuasinya lumayan lumayan stretch saja. Itu dari energi ya. Kalau Medco, Medco juga sebenarnya company menarik ya. Apalagi dia tuh punya exposure-nya di Aman. Dia punya exposure energi baru juga yang di Tanjung Ucang, yang di Batam. Itu positif. Jadi bisnisnya tuh bener-bener kayak diverse energinya. Cuman yang kurang nyamannya adalah tipikalnya Medco tuh tipikal ya company yang utangnya gede. Jadi mereka tuh tipikal yang istilahnya dia tuh lebih anorganic growth-nya. Akuisisi sana sini. Nah ini kalau utang-utang gede di kondisi suku bunga lagi kayak lagi naik kayak sekarang tuh saya nggak terlalu favor. Nah cuman yang clean menurut saya tuh yang eh, Bapak Ibu boleh coba liatin jangka panjang itu Lusa. Nusa nih ini ya, dia tuh kemarin ini company kuat, neracanya bagus gitu ya, utangnya nggak terlalu banyak, operating cash flow-nya juga bagus. Terus dia tuh tipikal yang sebenarnya bagi dividennya juga gede. Bagi dividen tuh dia kasih yield tuh rata-rata bisa sekitar 6%, 7%, 8% gitu ya. Dan share price-nya nggak kemana-mana gitu. Jadi kalau kita lihat tuh ya at least kita dapat dapat return yang lumayan bagus ya. Dan kalau misalnya nanti sahamnya itu naik, lumayan tuh dapat bonus dari capital gain-nya ada. Growth-nya nggak kemana-mana sih sebenarnya mungkin growth-nya tipikalnya yang single digit ya. Cuman ini valuasi masih masih apa ya masih sangat murah. Tipikal company yang sebenarnya diperdagangkan di bawah nilai bukunya nggak nyampe satu kali buku ya. Ini coba saya cek deh. Aldusa tuh iya ini dia price to book-nya tuh cuma 0,8 kali ya. Price to book-nya cuma 0,8 kali, EV EBITDA-nya cuma 1,25 kali. Jadi menarik ya, price earnings PE-nya cuma 6,5 kali dan company-nya ya neracanya clean, bersih gitu ya. Labanya juga masih naik angkanya. Jadi kalau pengen punya exposure di oil sih, El Nusa menurut saya lebih lebih ini ya, lebih lebih clean ya dibandingkan sama yang lain ya. Ini rupiah, nah ini yang saya juga apresiasi kenapa rupiahnya bisa menguat ya, menguat 0,8%. Saya lebih pede sekarang buat ke marketnya. Em, ini buat penggerak marketnya aja, ini basic industry. Sama ada yang namanya yang nggak terlalu perform itu adalah non cyclical. Kalau kita lihat non cyclical itu yang lumayan kena itu Alfamart ya. Alfamart lumayan turun, Cimori turun, ya, Coco juga turun, Indofood turun, Unilever turun ya. Itu yang ngedrag karena mungkin kayaknya orang tuh lagi rotasi itu dari yang defensive stock itu langsung ke yang tipikalnya commodity stock, growth stock. Em, jadi itu cuman kalau kita ngelihat yang basic industry itu yang nolong banyak tuh Aman. Aman, BRMS itu kemarin lumayan perform. Ada Antam, ada TPIA. Itu yang ngangkat dari basic industry ya. Ini yield obligasi. Nah, saya pengen ini dulu deh. Saya pengen share report Pandin yang terakhir. Wait, kayak apa tuh ya?
Hmm, oh iya nih, ini saya mau sharing dikit ya. Buat ngelihat sebenarnya dari pergerakan nilai tukar. Nah ini report fixed income yang dari tim Panin bikin ini kita biasanya ini ya. Jadi beberapa hal sih sebenarnya kalau kita ngomongin dari kita ngomongin sebenarnya ngelihat tone pergerakan yield obligasi. Menurut saya sih ini penting sebenarnya. Ini gambaran appetite orang buat ke obligasi kita gimana. Karena kalau appetite obligasinya bagus, harusnya permintaan terhadap nilai tukarnya itu bagus. Jadi ini ya, ini saya mau starting dari ini ya. Kalau misalnya di global, itu kan sebenarnya ekspektasinya adalah premi resikonya tuh lagi naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat tuh obligasi Amerika udah sampai ke level 4,5%. Jadi itu yang jadi perhatian sama sebenarnya yang jadi fokus itu adalah kenaikan suku bunga. Nah, cuman kalau kita ngelihat buat yang dari Indonesia, nah ini kelihatan bahwa kalau kita ngelihat secara tren itu beberapa data tuh lumayan positif ya. Jadi ini kelihatan nih kayak contohnya grafik satu. Ini dari sisi yang data kumulatif year to date-nya, daily SBN-nya, angkanya beberapa tuh lumayan positif gitu ya, ini secara akumulasi positif. Walaupun ada sedikit penurunan, cuman ini benar-benar temporary aja. Karena tipikalnya hot money ya. Hot money itu mereka bisa kayak keluar masuk kapan aja. Nah, cuman kalau kita ngomongin dari CDS tuh sempet tinggi kan kemarin kan yang di Maret gitu ya. Terus habis itu tinggi lagi di sini. Sekarang tuh udah turun. Jadi CDS itu kan namanya credit default swap kan. Jadi credit default swap itu intinya adalah gini. Saya misalnya kayak contohnya angkanya 89 basis point ya. Nah, saya tuh ibaratnya punya obligasi 1 triliun. Saya tuh harus kasih ke investment bankernya 1% dari yang kayak size yang saya pengen jaminin. Kalau seandainya ibaratnya obligasi saya yang saya beli di Indonesia itu bermasalah, itu nanti si investment banknya tuh bakal full cover. Nah, jadi kredit default swap itu kalau angkanya tinggi, itu ngasih gambaran bahwa ini resiko suatu negara tuh lagi meningkat. Nah, ini em, kita lihat nih angkanya lebih stabil. Em, nah, jadi ini ya sebenarnya saya lumayan positif ya kalau kita ngeliat dari beberapa data ini ya. Sama ini kalau kita lihat nih dari yang kayak pergerakan yield obligasinya, apanya tadi kita juga udah bahas. Cara monthly-nya nih kita ngeliatin angkanya tuh negatif gitu ya. Angkanya negatif itu berarti artinya yield obligasinya itu turun. Nah, ini yang saya sebenarnya suka gitu ya, bahwa ternyata appetite investor kita naikin 100 basis point itu translasi ke permintaan obligasi. Jadi eh itu ya sedikit gambaran aja buat obligasi ya. Saya balik lagi. Nah, ini equity sebenarnya kelihatannya masih turun terus ya. Cuman 2 hari terakhir, Bapak Ibu coba cek data hari Kamis sama hari Jumat itu udah mulai bagus. Nah, ini kita lihat appetite buat equity-nya harusnya udah ada. Ini tanda-tanda yang menurut saya itu jadi konfirmasi bahwa 2 hari sustain angkanya bagus 1 triliun sama 700 miliar. Makanya kenapa saya jadi lebih pede ya. Valuasi kita sangat menarik, pertumbuhan kita juga masih oke sebenarnya. Jadi harusnya dari sisi fund manager global harusnya ngelirik Indo ya. Kita single digit price earnings loh. Ini single digit price earning kita yang lain tuh 15 kali, Thailand udah 19 kali. Kita ngomongin dari em, beberapa negara yang di apa di develop market itu 20 kali, emergingnya cuma 12 kali gitu. Jadi Indo ini sebenarnya menarik ya. Ini jadi eh, sektor rotation atau aset rotation yang bagus ya dari global. Oke, kita langsung bahas ke sahamnya ya. Arto, Bang Jago. Ini sebenarnya saya suka ya. Maksudnya saya sih eh, salah satu pengguna aplikasinya Bang Jago ya. Saya sih ngerasa wah ini aplikasinya canggih, keren gitu ya. Cuman emang nih share price-nya kan naik banyak karena ada eh, cerita bahwa mereka ada rencana merger sama Bevin. Which bakal bagus gitu ya. Wah, bakal bagus. Itu funding-fundingnya Arto bisa support Bevin. Bevin kan bisnis modelnya kan multi finance kan. Mereka tuh biasanya tuh kalau tipikal yang multi finance tuh fundingnya kan dari bank atau mereka terbitin obligasi, mereka nggak bisa pakai dana pihak ketiga, uangnya itu disalurin buat kayak contohnya banyak kan sih mereka automotive loan atau consumer loan biasanya. Nah, jadi kalau misalnya ini jalan nih ada bank sama multi finance, ini harusnya sih bakal bagus. Cuman ini nggak tahu ya,
kejelasan seperti apa. Jadi sangat spekulatif atau ada rumornya. Kalau Bapak Ibu pengen punya posisi sih boleh-boleh aja menurut saya pribadi ya. Cuman risk manajemennya jadi batasin. Jadi bobot-bobot yang kayak gini tuh bisa 2,5 sampai 5%, tergantung convictionnya. Jadi itu Bang Jago. Cuman ini sih, Arto nih menariknya dia tuh juga punya pakai ekosistemnya si GoPay. GoPay, Gojek Tokopedia. Kan Gojek Tokopedia kan punya tiga kan. Dia punya yang ride hailing, dia punya yang e-commerce, sama dia punya yang fintech. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin yang ride hailing sama ini ya udah beres lah ya ceritanya. Cuman yang jadi growth-nya si Gojek Tokopedia itu sebenarnya bisnis financial tech-nya dia. Dia tuh punya punya dua sebenarnya platformnya. Dia either dia salurin itu pakai namanya tuh kayak pinjem uang langsung, cash loan, atau namanya buy now pay later. Bunganya tinggi banget. Bunganya tuh bisa sampai 40% gitu ya, secara 1 tahun. Bisa signifikan 3% 1 bulan, 0,01% per hari. Iya 0,1% per hari. Jadi itu bisnisnya nih growingnya signifikan tuh. Jadi mereka punya app secara secara outstanding number, secara jumlah users itu naik terus gitu. Nah, salah satu yang support dari sisi fundingnya itu adalah Arto. Jadi mereka bisa indirect itu dari pakai si aplikasinya GoPay atau mereka dari aplikasinya sendiri mereka salurin kredit. Jadi diversifikasi kreditnya ada sih. Itu dari Bang Jago ya. Jadi itu ya, ini spekulatif aja, cuman sebenarnya buat karena Bevin ya. Cuman ini ya, kalau ngomongin jangka panjang, sebenarnya kalau ngomongin dari sisi digital bank, agak susah compete kalau misalnya suku bunga itu lagi trennya tuh lagi bakal naik gitu. Karena biasanya tuh funding-funding mereka tuh funding-funding mahal. Nah, kalau funding-funding mahal, suku bunga naik, nah mereka juga harus nambah lagi tuh. Bunganya mereka harus nambah lagi, kalau nggak mereka cabut. Nah, jadi agak susah. Cuman kalau misalnya arah suku bunganya turun, nah biasanya bisnis-bisnis bank digital ini bisa lebih perform karena mereka bisa ngambil sana sini cara liquidity, bisa dari equity, bisa mereka terbitin obligasi, bunganya rendah, mereka bisa salurin. Jadi itu aja sih sebenarnya ya. Ada beberapa risikonya. Indika. Nah, Indika sih sebenarnya saya udah pernah cerita ya, sharing company-nya bagus. Saya suka diversifikasi kreditnya. Mereka arah ke energi non batu baranya tuh jalan semua, eksekusinya angkanya bagus gitu ya. Plus mereka jualan Kideko. Kideko kemarin kan rencananya 1 miliar US dollar ya. Kita nggak tahu sih sebenarnya kejelasannya kayak gimana. Cuman kalau seandainya dia jualin batu baranya, menurut saya sih bagus ya. Menurut saya sih sebenarnya karena bisnis batu bara ini tuh kalau saya ngobrol sana sini ada yang lagi pertimbangin nanti mereka kayak punya extension misalnya dari kontrak, misalnya kayak contoh mereka punya UPK atau mereka punya kayak PKP 2B, mereka lagi ragu buat perpanjang atau enggak gitu karena terlalu banyak apa ya, terlalu banyak intervensinya. Jadi saya ngobrol-ngobrol sana sini sih kayaknya lagi agak hati-hati. Makanya bisnis batu bara nih lagi lumayan berat ya. Jadi itu ya itu ya, ini spekulatif aja. Ini ada Kideko mau jualan. Cuman in overall sih kalau dari sisi ininya pun saya menurut saya masih oke ya, company bagus. WiFi ini naiknya lumayan juga nih sampai 20%. Saya belum update lagi terakhir data atau subscribers mereka punya fixed wireless access-nya kayak gimana, karena kan kemarin datanya tuh nggak terlalu bagus ya. Jadi itu cuman ini ya, kalau kita ngomongin FWA itu sekarang semuanya tuh lagi compete juga ke sini. Saya kemarin tuh baru ketemu DSSA. Si DSSA juga bilang tuh mereka lagi targetin buat fixed wireless access tahun itu bisa sampai 900.000. Harganya berapa? Harganya persis sama sama yang ditawarin sama si WiFi. Itu sekitar 100.000 per bulan untuk speed sampai 100 Mbps. Cuman emang ini ya, kalau kita lihat nih banyak rumornya banyak nih soal FWA. Saya pun sebenarnya belum cek. Cuman katanya ada beberapa yang bilang bahwa kualitinya nggak terlalu bagus gitu kan. Dan fixed wireless access itu kan modelnya kan satu arah kan. Dia nggak bisa dipakai buat dua arah. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita pakai contohnya buat kayak gaming, oke. Nonton TikTok, Instagram, oke. Cuman kalau kita pakai Zoom yang ada feedback suara ke sana, nah itu nggak bisa tuh. Nah jadi itu ya. Ada beberapa juga yang kemarin sempat nyoba, akhirnya nggak jadi subs. Nah jadi itu sih sebenarnya ya terkait dengan fixed wireless access ya. Cuman kalau misalnya seandainya ini semuanya jalan ya, karena kan ini yang menariknya buat di Indonesia ini kan adalah kita butuh internet yang sangat murah. Karena penetration fixed broadband kita tuh cuma 20.
persenan doang gitu, 20 sampai 25%. Jadi kita butuh data tuh yang sangat sangat murah. Nah, sebenarnya fixed wireless access ini yang sebenarnya jadi infrastruktur buat bridging itu. Jadi itu ya, itu buat WiFi. Kalau Bapak Ibu pengen punya posisi, menurut saya sih sebenarnya company masih oke-oke aja sih, bagus ya. eh eh, Boleh coba dilatin dulu ya, coba dipelajarin ya, cocok atau enggak. Newcomers, nggak ada yang signifikan sih sebenarnya. Udah lama juga nggak ketemu sama emitennya, cuman beberapa hal yang terakhir ketemu yang saya lumayan bagus itu adalah cara mereka manage mereka punya kreditnya aja. Jadi NPL-nya udah lumayan turun. Saya suka gitu ya. Jadi mereka nggak terlalu agresif karena kan dulu si BBIB ini kan dia banyak yang model itu channeling. Jadi dia tuh pakai pihak ketiga buat salurin kredit. Cuman jadinya misalnya kayak contohnya dia pakai platform A misalnya, atau platform B, atau mereka misalnya salurin itu ke peer to peer. Em, Kredit risknya tuh nggak, istilahnya kayak kredit analisnya tuh nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tight gitu. Makanya angkanya banyak yang lumayan jebol di situ. NPL-nya lumayan tinggi. Cuma mereka kemarin bagusin, mereka bikin kayak aplikasi sendiri dan mereka punya platform, jadi mereka direct aja dari mereka punya apps. Bisa lebih dikontrol tuh. Jadi ibaratnya kayak resiko kreditnya tuh jadi bisa lebih dikontrol. Itu positifnya sih. Jadi itu ya. Cuma saya belum ini lagi ya. Oh, BBB nanti saya coba liatin lagi ya. SSIA, ya saya pribadi sih mungkin nggak terlalu ya. Terlepas dari share price naiknya lumayan banyak. Ya ini kan mungkin orang juga banyak kayak ngaitin si SSIA ini kan sama sahamnya Pak PP kan. Karena biasanya tuh di dalamnya kan mereka ada Henan Putra Asset Management, ini kan ada fund di situ. Cuman saya nggak buy-in cerita earnings-nya. Saya lihat sih sebenarnya ini laporan keuangannya labanya bakal turun. Coba cek ya. Di first quarter tuh em, kemana angka first quarternya sih sebenarnya lumayan bagus ya 89 miliar ya. Padahal di 2025-nya nih company-nya nih SSI-nya tuh rugi terus. Em, jadi itu ya. Cuman sih saya terakhir ketemu sama manajemen itu adalah ini sih. Kan kalau misalnya dulu 2020 berapa ya yang dia bagus ya? 2024 sama 2023 itu tuh dia lumayan bagus. Itu ketolong itu 2024 tepatnya. 2024 itu dia banyak ketolong dari BYD masuk. BYD masuk eh, Subang Metropol gitu ya. Jadi akhirnya positif. Cuman ternyata yang jadi PR-nya adalah dia jadi anchor tenant, cuman yang lain-lainnya tuh nggak terlalu banyak ngikutin. Makanya data industrial sales-nya dia tahun depannya itu nggak kelihatan gitu, malah trennya turun. Jadi cuman ketolong, cuman di satu tahun karena ada satu anchor tenant itu aja. 2026 pun juga sebenarnya kalau terakhir sih angkanya nggak terlalu kelihatan ya. Industrial tuh menurut saya sih kayaknya di Indo lagi berat. Beberapa data soal foreign direct investment itu lagi belum terlalu bagus. Mereka wait and see dulu sebenarnya kebijakan di Indonya. Cuma emang beberapa company ini kemarin kan baru beresin yang Melia kan, yang Melia dia tuh yang di Bali itu udah beres tuh. Jadi udah beres di Desember. Harusnya kemarin ada sempat maintenance lama dari hampir 1 tahun. Mereka udah launching. Nah itu yang sebenarnya dorong mereka punya punya revenue. Cuman saya pribadi sih kayaknya ntar dulu deh. Property, hospitality, saya masih belum berani sentuh dulu. Toba nggak ada yang spesifik sih. Hmm, Ntar saya coba get back ya. Saya sih lagi range ketemu sama manajemennya, cuman belum belum dapat schedule-nya. Eh, Bull, Bull, ya ini ya. Cuman ceritanya sih masalah Hormuz aja. Hormuz tutup, harganya naik, tarifnya naik, harganya naik. Hormuz buka, ntar harganya turun lagi. Jadi eh saya masih belum terlalu nyaman sih. Kayaknya nanti dulu ya. Energi company-nya bagus, menarik. Cuman saya nggak nyaman dengan valuasinya aja. eh Bufa ini properti, ini tipikalnya dia kan lagi baru dapat rights issue juga kemarin uangnya buat mereka genjot mereka punya properti. Cuma hati-hati aja sih sebenarnya ya. Bufa nih em,
Iya, kemarin first quarter dia earnings-nya juga negatif ya posisinya. Terus kalau kita ngelihat laporan keuangannya dia nggak terlalu bagus. Em, dari posisinya kemarin juga sebenarnya free float-nya juga nggak yang tebel-tebel banget gitu ya. Karena kalau kita lihat dia tuh 38% sebenarnya kalau ditulisnya. Cuma kalau kita lihat di dalamnya itu sebenarnya ada beberapa yang kayak nama-nama kayak korporasi kayak Tata Tirta Datun, Farpoint, Tirta Ursa Yasa. Ya mungkin kalau total-total tuh bisa sekitar 15 sampai 20% ya. Jadi free float-nya juga lumayan tipis sih. Jadi itu SGR ya, ini batu bara related saya nggak sentuh dulu. Aman saya masih suka. Saya udah jelasin ceritanya kemarin juga tim Hungry Stock juga udah bahas ya. Boleh coba diliatin. Buka ini sebenarnya kamarnya bagus ya, menarik. Mereka tuh punya neraca tuh kuat gitu. Cashnya tebel. Mereka lagi expand banyak tuh ke ini ya. Coba deh, saya ada reportnya nggak ya terakhir ya. Kita coba beda dikit deh. Wait, cuman dulu lumayan lama ya. Mungkin ini saya coba jelasin bisnis modelnya aja dulu kali ya. Eh ini company update. Nih, enggak. Ntar ya Bapak Ibu ya. Eh ntar ya. Nah, ini coba saya share screen. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini sedikit gambaran ya soal buka ya. Jadi sebenarnya ini company-nya menarik ya. Karena kalau kita lihat tuh secara segmentasinya, ini tuh company itu lagi gedein mereka punya yang bisnis gamingnya. Nah, jadi kalau kita lihat itu bisnis gamingnya tuh angkanya masih lumayan bagus. Em, kalau kita lihat ya dari positioning yang terakhir, sama mereka tuh lagi gedein emang sebenarnya tuh banyak di investasinya. Jadi itu yang sebenarnya kita ngelihat tuh positif ya buat kebuka. Terus coba saya sedikit. Kalau kita ngelihat dari jadi bisnis gaming itu tuh mereka tuh banyak dari yang kayak jatuhnya tuh namanya tuh itemku. Jadi itemku itu sama lapak gaming itu angkanya tuh lumayan bagus ya. Jadi ibaratnya nih marginnya lumayan tebel, jumlah subscribersnya lumayan tebel. Jadi ini yang sebenarnya menurut kita sih positif ya. Kan mereka udah pelan-pelan kan jualin mereka punya bisnis yang kayak retailernya mereka udah lepas, online to offline bisnisnya ini bisnisnya masih lumayan berat.
gitu. Cuman sebenarnya gamingnya ini yang menurut kita tuh positif. Sama mereka punya neraca tuh sebenarnya lumayan clean. Jadi itu sih sebenarnya buat ke Bukalapak ya. Nah, sama yang kedua, sebenarnya kalau kita ngeliat dari company-nya, ekspektasinya itu labanya tahun ini bisa positif. Harusnya bisa positif ya. Cuman kita coba lihat ya nanti laporan keuangan di second quarter. Karena kemarin kan di first quarter itu kan angkanya kan nggak terlalu bagus ya. 2025 kan dia labanya sempat positif kan 3,1 triliun. Cuma first quarternya kemarin nggak terlalu bagus. Kita lagi coba lihat ini angka second quarternya seperti apa. Jadi itu ya Bukalapak. Jadi itu kemana nih kok sini? Terus buka Inet spesifik nggak ada ini sih. Cuma mereka tuh lagi kerja sama-sama sini tuh buat ngurusin masalah kabel bawah laut. Cuma saya belum ketemu sama emitennya sih. Jadi saya no idea. Harum ini sebenarnya company menarik ya, bagus ya. Cuman satu yang saya lagi coba tunggu itu adalah kan mereka tuh sebenarnya kan rencananya mau jadi integrated nickel player. Jadi dari upstream sampai downstreamnya. Nah, jadi kalau integrated nickel player itu yang kayak contohnya ada Inco, ada NCKL gitu kan. Jadi bahan bakunya saprolite limonite-nya itu disupport dari internal company-nya sendiri. Itu bagus gitu ya. Karena intinya kayak kita punya limonite saprolite, bikin nanti jadi nickel pig iron, ferronickel, itu ada integrasinya, ujung ke ujung. Nah, Harum itu sebenarnya arahnya mau ke situ. Cuman itu lagi nunggu istilahnya eksekusinya. Karena tuh mereka ngambil rencananya kan mereka mau ngambil kayak limonite saprolite-nya itu kan dari PT POS. Nah, PT POS itu tuh sekarang production-nya tuh belum ramping gitu ya, belum 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 clear. Rencana itu tahun ini tuh bisa sekitar 10 juta. Nah, kita lagi tunggu eksekusinya apakah mereka benar-benar bisa supply ke dalam internal company-nya. Cuman so far mereka tuh mau nggak mau jadinya belinya dari pihak ketiga. Nah, kalau misalnya harga nikel kayak sekarang lagi pada naik, nah itu kan cost mereka kan jadi makin mahal kan. Jadi itu sih terkait dengan Harum ya. Saya sih mendingan nanti dulu sih. Kalau saya nikel-nikelan nanti dulu. Breeze masih suka ya. Saya udah pernah cerita juga kalau misalnya kita pengen punya exposure buat ke banking, Breeze menurut saya itu salah satu aset yang Bapak Ibu harus coba lihat ya. Karena ini kan tipikalnya syariah kan. Tipikalnya syariah di Indonesia mereka market leader. Kita tahu bahwa growth syariah tuh lebih perform dibandingkan sama si conventional banks. Kita ngelihat juga mereka punya banyak funding-funding yang gratis. Itu yang namanya wadiah-wadiah itu gratis. Terus mereka punya exposure di beberapa kayak daerah yang sebenarnya istilahnya kan ada kayak di Aceh gitu orang kan nggak bisa masuk kan konvensional. Nah mereka ada di situ. Breeze menarik sih. Bapak Ibu boleh coba liatin ya. Stock losernya Ratu. Ratu sih nggak berani sih Raja. Ratu tuh kan concernnya dia tuh mainnya kan di upstream kan. Dia kan mainnya kan di upstream. Nah jadi kalau misalnya harga minyaknya turun, share price-nya tuh pasti bakal turun. Jadi itu sih. Walaupun mereka kemarin kan baru nambah ada yang dari Sinok itu mereka ambil yang di Blok Madura itu harusnya sih bisa bagus. Cuman saya sih kalau minyak upstream pure saya kayaknya nanti dulu. Terlalu volatile sih kalau di harga yang sekarang ya. Tiba-tiba hormusnya tutup, harga naik. Hormusnya buka, harga turun gitu. Jadi volatility-nya nggak terlalu nyaman. Film nanti dulu ya kayaknya ya. Saya juga nggak terlalu suka sih sebenarnya sama bisnis modelnya. Terlalu apa ya? Volatility-nya terlalu tinggi sebenarnya. Dan ingat ini HSC ya. AMRT, Bapak Ibu boleh coba liatin sih. Ini company-nya kuat ya. Ini company kuat. Dulu tuh ibaratnya kita ngeliat AMRT. Ini nih tipikal perusahaan yang bisa diperdagangkan nih 40 kali price earnings. Sekarang price earnings-nya cuma 14 kali loh. Buat company yang sebenarnya free cash flow-nya bagus. Jadi intinya kan kalau Cimori ini enak, MRT ini enak banget. Ibaratnya kayak contoh gini, kita misalnya jualan barang, kita mau taruh barang kita di MRT, kadang kita tuh harus kayak, eh, mereka bisa bayarnya tuh bisa lama banget gitu ya. Jadi mereka punya bargaining sebenarnya. Bahkan buat naruh barang tuh kadang mereka kita harus ada taruh misalnya kayak setup cost-nya dulu, initial cost-nya dulu. Jadi sebenarnya menarik. Jadi secara cash flow-nya ini sangat kuat sih company-nya. Jadi boleh coba dibedah ya. Cimori juga saya udah suka ya. Saya udah pernah cerita ya. Em, saya kayak pengen sharing MRT juga. Aduh ini kayaknya nggak keburu deh. Wait. Nah ini kebetulan reportnya baru sih. Nggak apa-apa ya. Saya sharing bentar lagi ya. Ini saya coba sharing soal MRT.
Wait. Nah ini MRT ya, ini report yang kita rilis terakhir. Ini sih sebenarnya kalau kita ngomongin laporan keuangan, jadi buat kalau ngelihat kayak company-company kayak typicalnya retails, itu tuh yang penting tuh namanya tuh adalah same store sales growth-nya. Jadi nggak bias sih. Jadi ibaratnya kayak kita ngomongin pertumbuhan company-nya tuh bukan dari toko baru, cuman dari toko yang sama. Nah, jadi ini namanya same store sales growth, angkanya yang bagus, 6,2%. Dan kita suka sebenarnya ceritanya tuh dia nggak cuma kuat di Jawa doang. Nah, mereka tuh gedein semuanya tuh. Luar Jawanya tuh angkanya tuh naiknya banyak. Itu udah 14,7%, kontribusi udah 39%. Bahkan Jawa aja cuma 36. Nah, jadi ini company sebenarnya kuat ya. Jadi mereka kuatnya di Outer Java, juga mereka bagus ya. Em, ini angkanya bagus, kemarin same store sales growth-nya bagus, sama mereka tuh juga lagi dorong ekspansinya yang sebenarnya di Asia. Kayak contohnya misalnya em, buat jangka panjangnya itu positif ya. Em, Cuma emang PR-nya tuh dari KDMP-nya aja nih, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, saya pengen pengen sharing beberapa hal sih. Jadi gini sih, kalau kita ngelihat kalau misalnya data yang grafik dua ini kan sebenarnya yang spending-spending bawah ini nggak kemana-mana. Cuman yang spendingnya 5 juta, segmentasinya Alfamart, itu masih lumayan bagus gitu ya. Terus itu kita positif. Ini tadi saya udah bahas masalah revenue breakdown. Nah, saya apresiasi sebenarnya mereka punya yang grafik 6 nih. Jadi market share-nya company itu tuh tiap tahun tuh naik terus gitu. Jadi ngasih gambaran sense bahwa penetration company itu kuat. Jadi kalau kita ngomongin di Indonya aja, ini market share-nya itu udah 14%. Kalau kita ngomongin yang kayak pelan-pelan ke modern trade-nya, itu udah 27% dan 22. Jadi berapa tahun terakhir nih dia market share-nya tuh tumbuhnya bagus ya. Saya suka sih ceritanya ya. Ini pertumbuhan toko yang sama dia bagus. Profitability, ini mereka punya margin itu juga angkanya bagus. Jadi ceritanya masih masih oke sih. Menurut saya sih sebenarnya ini masih oke company-nya. Jadi itu kita juga ngelihat laba tuh masih bisa naik ya di tahun ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh coba liatin ya Alfamart ya. Ini bayangin nih sekarang company ini cuma belasan kali price earnings ya. Dulu tuh dia eh, punya price earning tuh bisa sampai 40 kali. Jadi itu. Sama yang ketiga kita juga positif tuh mereka punya cash conversion cycle. Jadi ibaratnya cash conversion cycle-nya tuh makin pendek. Makin pendek ngasih sense bayangin nih cash conversion cycle-nya cuma 2,75 hari. Simpelnya adalah piutang itu pasti dikit banget. Inventory barangnya muternya cepet. Cuman kalau account payable yang ibaratnya mereka bayar ke tenan itu pasti di delay-nya lama banget. Jadi makanya ini kenapa nih company operating cash flow-nya nih kuat banget ya. Itu ya sedikit soal MRT ya. Nanti Bapak Ibu boleh coba pelajarin lagi company-nya. Cimory saya udah bahas. El Nusa, ya itu yang saya bilang nih. Kemarin kan cuma ada dividen ya, jadi kenapa share price-nya turun. Cuman company menarik sih. Hermina, nih di dalam tuh udah ada Astra, udah ada Jarum. Dan mereka agresif ya, nambah posisi terus. Dan kemarin mandatnya dari yang si Jarum tuh buat ke Hermina tuh dikasih uang, itu disuruh akuisisi terus rumah sakit. Nah, jadi ini yang cerita growth-nya sih sebenarnya ada ya. Menarik sih, Bapak Ibu boleh coba liatin juga. Unilever oke, cuman kalau misalnya dibandingin di antara semua consumer, saya satu tuh Cimory, kedua Mayora, ketiga mungkin Unilever ya. Mitratel nggak sentuh dulu, kayaknya bisnis menara. TCPI hati-hati nih ada HSC ya. Indofood nanti ya. Kayaknya laporan keuangannya nanti kuartal 2 nggak terlalu bagus karena mereka punya utang dolarnya lumayan. Jadi itu MAPI lagi beresin tender offernya. Cuman kalau saya sih pengen punya aset di Mitra di Perkasa, kayaknya mendingan mapanya sih. SCMA nanti dulu, saya nggak suka bisnis media sekarang. Growth-nya kayaknya agak susah ya. Setelah kemarin ada yang namanya kayak em, ya dulu ya ibaratnya kita bisa nonton TV analog, sekarang harus digital. Cuman trennya susah sih sebenarnya ya. Kalau kita lihat pelan-pelan orang geser semuanya ke digital. Kalau kita lihat yang kayak belanja advertisement buat dari FMCG juga turun. Sampurna sebenarnya menarik ini. Ini Sampurna company-nya bagus ya. Kita lagi pengen lihat cerita tuh masalah kayak cukai-cukai ilegal tuh diberesin.
Dan yang saya suka Sampurna dibanding Gudang Garam tuh dia market share-nya tuh lebih stabil ya dibandingkan Gudang Garam. Jadi itu sih Sampurna menurut saya sih masih oke. Jasa Marga saya nggak sentuh dulu sih nggak berani. Growth-nya kayaknya agak susah ya, growth-nya agak susah, utangnya juga gede. PTBA juga saya nggak berani sentuh dulu nih. Ini jualannya ke lokal semuanya. Kalau nanti misalnya tiba-tiba kita shortage lagi kurang batu bara, takutnya PTBA tuh yang dikorbanin buat jualin ke dalam. Karena kan kalau jual ke dalam tuh harganya jelek ya, harganya kan jelek tuh. Tergantung ICI berapa ya. Cuman kalau misalnya ICI 4, kalau Rivik Valley yang sekitar 3.200, mereka paling harganya cuma $40 kan. Wah jauh banget kalau seandainya kita jual keluar ya. Jadi $40, kalau cash cost mereka 40 itu marginnya udah tipis banget sih. Jadi em, nanti dulu ya. Ini inflow outflow-nya aja. Nanti Bapak Ibu bisa coba liatin. Saya langsung ke Q&A aja kali ya. Oh ini sedikit sama BTN ya. Cuma saya kemarin belum sempat writing sebenarnya. Ini laporan keuangan bagus ya. Jadi kalau kita lihat tuh cara tahu Pak laporan keuangan bagus tuh gimana? Pertama labanya naiknya banyak. Kedua adalah ini udah 60% dari ekspektasi analis. Biasanya tuh kalau di kuartal 2 itu tuh biasanya paling 40-50%. Jadi kan artinya udah setengah ekspektasi laba kan. Bayangin gini, saya prediksi 1 triliun. At least berarti di kuartal 2 harusnya udah dapat 500 miliar. Mikirnya sebenarnya simpelnya kayak gitu ya. Nah, cuman ini company di kuartal 2 aja targetnya 1 triliun, dia udah bisa dapat 600 miliar. Jadi itu aja sih. Ini ya, makanya kemarin laporan keuangan bisa kita bilang tuh di atas ekspektasi. Mereka punya landing bagus, dana pihak ketiga juga mereka banyak yang diberesin, jadi dana pihak ketiga angkanya growth-nya lumayan bagus. NIM ketekan ya wajar ya semuanya lagi pada ketekan sekarang. Ini dengan KDP spread-nya tipis-tipis, funding cost lagi pada naik. Cuma cara mereka manage NPL-nya bagus ya. Kemarin nih kuartal 1 3,1, sekarang udah NPL-nya udah 3%. Jadi ini Bapak Ibu boleh coba liatin ya. BT ini asetnya menarik ya. Oke, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Mana nih? Wait. Wah, ini dari Pak Gautam. Pak, pandangan Bapak buat di ILD, apakah isu PKPU dari salah satu anak usaha akan berdampak signifikan pada saham di ILD? Iya pasti ada sih Pak ya. Ini kalau misalnya udah PKPU, pasti share price tuh kecenderungannya pasti akan turun langsung dalam ya. Karena kan kalau ngomongin misalnya, ya ini kan cuman terlepas ini kan di ini ya di anak usaha kan, bukan yang di parents company-nya kan. Karena kan kalau kita ngomongin secara teori finance-nya dulu ya, maksudnya kalau namanya udah PKPU, orang yang pegang saham itu tuh dibayarnya itu terakhir. Nah, jadi beresin dulu tuh semua tuh utang-utang pajak, utang dagang, semuanya baru itu saham terakhir. Makanya kalau misalnya dari PKPU langsung tuh orang mikirnya, waduh, nih kita bisa default, kita bakal nggak dibayar. Jadi itu sih. Cuman kan ini ya, kemarin kan kasusnya di anak usaha. Cuma emang sebenarnya kan company-nya ini bisa dibilang emang utangnya kan tinggi ya. Jadi ada beberapa company yang kalau di properti itu PR-nya banyak tuh Pak, masalah utang-utang yang lumayan lumayan berat gitu. Kayak contohnya dulu Alam Sutra itu sempat gagal bayar karena mereka utangnya tinggi. Bayangin itu sekelas Alam Sutra. Sumarekan juga company-nya utangnya tinggi. Modern Land juga utangnya juga lagi pada tinggi. Nah, salah satu yang sebenarnya saya coba ngeliatin ya, buat ngeliat resiko ya. Eh, Bapak Ibu mungkin nih beberapa platform sekuritas Bapak Ibu bisa coba lihat ya. Cuman ada namanya tuh namanya Altmanzi. Jadi Altmanzi itu ibaratnya tuh dia ada 5 faktor sebenarnya. Nah ini biasanya tuh kepake buat yang namanya kalau kita mau ngeliat credit rating. Jadi Altmanzi itu tuh pertama ngelihat yang dari namanya itu modal kerja bagi total aset. Habis itu mereka punya ngelihat yang namanya equity, itu lihat dari laba ditahan bagi total aset. Ada namanya EBIT dibagi total aset, ada nilai pasar ekuitas bagi total kewajiban, sama penjualan dibagi total aset. Jadi perputaran revenue. Nah, angka Altmanzi yang bagus itu tuh biasanya eh, di atas 1,8. Jadi kalau udah 1,8 tipis gitu ya atau ke bawah, nah itu udah resiko gagal bayar itu udah tinggi. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya nanti coba lihat ya, ini ada beberapa source gitu ya. Harusnya kalau Bapak Ibu pakai sekuritas mana, pakai platform mana, coba aja lihat di situ. Nah, itu Altmanji-nya si DILD itu, dia tuh sekitar 1,8 kali, 1,82. Jadi ini yang ngasih sense bahwa, wah,
ini resiko gagal bayarnya itu udah tinggi. Dan bayangin kalau kita ngomongin namanya interest coverage ya. Jadi interest coverage ratio nih EBITDA, labanya dia, laba operasi bersih dibagi sama interest expense. Nah, biasanya tuh kalau yang nyaman tuh kita 4 kali. Jadi ibaratnya kita punya utang 100 miliar, punya uang itu bisa sampai 400 miliar. Nah, itu kan 400 miliar buat nge-cover si 100 miliar, masih oke. Karena kalau misalnya kayak cuma 1 kali, waduh, ini potensi rugi ke bawahnya tuh udah tipis. Berarti kan artinya kayak sebenarnya mirip sama kayak namanya tuh debt service coverage ratio. Nah, si DILD itu interest coverage-nya itu 1,72 kali. Jadi bisa dibilang tuh default risk-nya lumayan tinggi sih. Jadi itu aja sih. Apalagi total debt to equity-nya tuh 1 kali. Jadi saya kurang terlalu nyaman sih sebenarnya dengan DLD ini. Jadi itu sih Pak. Pak Gautam ya, semoga menjawab ya. Karena itu sih maksudnya kalau company-company properti itu tuh banyak tuh PR-nya tuh. Karena kalau mereka kayak contohnya nggak punya lahan, kayak contohnya kan Sinarmas misalnya. Sinarmas kalau misalnya mereka kayak butuh duit, mereka tinggal jualan mereka punya lahan. Makanya kan ada segmen jualan lahan, mereka punya modal kerja. Cuman kalau asetnya udah terbatas gitu ya, buat jualan lahan tuh udah susah. Eh, jadi mereka ibaratnya flexibility cash flow-nya agak susah gitu. Jadi itu sih sebenarnya sama DLD. Karena DLD kan sebenarnya lahannya juga udah relatif lebih terbatas ya. Jadi itu ya, Pak Gautam ya. Pak Niko ada exposure ke obligasi? Ada sih Pak, cuma lihat mutual fund. Kalau retail bisa beli SRBI nggak? Lumayan 7% di mana belinya? Sebenarnya ini ya, kalau misalnya kalau buat ke retail, ya ini kalau misalnya saya tuh di panel aset manajemen bisa kalau pengen beli SRBI. SRBI 7%, bahkan kan sekarang udah banyak yang nawarin tuh yang model kayak obligasi retail, ORI, atau sukuk retail, itu yang modelnya tuh floating. Jadi ibaratnya kayak, saya lupa deh, spreadnya tuh current rate ditambah 125 atau 175 basis point, saya lupa. Cuma itu menarik tuh, Pak Karno tuh. Jadi itu dia model itu floating. Jadi ibaratnya kalau misalnya nanti itu em, suku bunganya naik lagi, benchmarknya, itu mereka dapat kita tuh dapatnya jadi lebih gede lagi tuh. Saya kemarin tuh baru jualan juga tuh, soalnya pas kemarin ke nasabah di Batam itu modelnya tuh pakai floating. Jadi itu sih Pak. Cuman kalau misalnya selain dipanen aset kan ada juga ya. Dipanen bisa juga sih Pak. Nanti saya coba refer ya. Nanti kita atau enggak kita coba ngobrol. Atau enggak beberapa platform ya yang misalnya yang langsung tuh direct bisa juga tuh kayak contohnya kan Bibit yang Stockbit punya mutual fund tuh Bibit ada juga. Kita bisa beli langsung tuh dari aplikasi di situ ya. Jadi itu ya. Pak Niko internetnya nge-lag. Iya tadi agak ada error kayaknya. Pak Niko apakah dampak Kopdes minimum terhadap AMR? Saya sebenarnya lagi coba liatin sih Pak. Saya tuh sebenarnya ada sedikit kekhawatiran soal Kopdes ini. Saya nggak tahu nih, karena PR paling kalau ngomongin minimum maksimum tuh yang paling PR tuh cuma satu Pak, regulasi. Kalau misalnya kita mau apa ya head to head gitu ya, AMRT versus KDMP, wah saya percaya sih bahwa AMRT menang. Cara pelayanan, kualitas barang, wah kita lihat udah dari sisi kayak shelf-nya aja udah beda gitu ya. Udah pemain lama lawan pemain baru tuh udah susah. Cuman kalau regulasinya muncul, nggak boleh ekspansi, disuruh tutup, nggak boleh jualan ini, nggak boleh jualan itu. Waduh, itu yang sebenarnya pusing, Pak. Makanya kalau kalau sekarang nih agak-agak susah. Kalau kita ngomongin tanpa ada regulasi, playing field yang sama, MRT harusnya menang. Cuman kalau misalnya playing fieldnya nggak sama, nah itu yang jadi PR sebenarnya. Cuman tetap ya, ini company-nya bagus ya. Company-nya bagus, mereka kan juga expand-nya kan juga nggak cuma main di Indo doang, mereka coba coba expand keluar. Operating cash flow mereka juga bagus gitu ya. Outer Java-nya juga mereka kuat. Jadi itu sih masih suka BMRI atau BRI. Mandiri dong. Tetap saya nggak suka BRI, bukannya saya nggak suka sih sebenarnya. Company ini bagus sebenarnya. Cuman tuh banyak kayak em, yang kemarin sebenarnya wacana terkait dengan suku bunga kredit UMKM kalau bisa tuh dikasih lebih rendah dibandingkan kredit korporasi. Waduh, itu pusing nggak? Bayangin kredit UMKM yang biasanya tuh nggak ada jaminan, dikasih bunga yang lebih rendah dibandingkan korporasi yang pakai jaminan. Itu kan pusing nggak sih? Saya jadi BRI sih sebenarnya pusing. Bank Mandiri juga ada exposure juga sebenarnya ke UMKM. Cuman kan nggak segede BRI kan. BRI 70% soalnya mainnya di sini. Mandiri mungkin sekitar
10-20% aja sih di sini. Jadi lebih lebih kredit itu dia lebih diverse sebenarnya. Mandiri kan kuat ya, maksudnya kalau kita lihat dari yang bawah-bawahnya subsidiaries-nya tuh kuat-kuat semua. Mandiri tuna finance-nya, sekuritasnya, aset manajemennya. Jadi mereka tuh dari bagian subsidiaries-nya tuh bisnisnya tuh bagus-bagus. Terus mereka punya otomotif consumer loan-nya juga angkanya juga bagus. Saya juga suka dana pihak ketiganya, live-in mereka tuh jalan semua, angkanya juga bagus gitu. Jadi itu sih. Paniko, Tekim gimana? Tekim ya. Hmm, tunggu ya, saya coba. Sebenarnya sih kalau komoditi-komoditi ya, khususnya buat yang kayak pulp and paper ya, saya sih sebenarnya beberapa company bagus ya, valuasinya juga kan pada murah-murah kan. Cuman ya itu, kalau misalnya dari Tekim, Tekim kan sebenarnya produknya tuh sama YNKP tuh kalau Tekim tuh dia banyak kan ke paper kan, dia kan pure downstream. Nah, cuman kalau INKP dia tuh typicalsnya tuh lebih integrated. Dia jadi pulpnya dia jualan, kertasnya dia juga jualan gitu. Jadi dia lebih integrated. Kalau suruh pilih sih sebenarnya ceritanya lebih banyak di INKP, Pak Edward ya. Karena gini sih sebenarnya, INKP tuh baru punya pabrik Karawang kan. Pabrik Karawang tuh terakhir kita ngobrol, katanya Agustus ini bakal di launching, walaupun line-nya tuh belum terlalu banyak ya. Nah, itu yang sebenarnya bakal dorong mereka punya growth. Jadi biasanya kan kalau nyari company kan saya biasanya kan nyari nyari growth kan. Nah, itu yang INKP sebenarnya lebih lebih ada. Cuman kalau ngomongin dari structural ini company-nya dulu ya, saya coba ngeliatin ini deh, neracanya dulu ya. Em, em, ya ini sebenarnya company-nya valuasi sih super murah ya, super murah. Neracanya juga sebenarnya relatif kuat. Cuman ada beberapa season tuh dia yang kayak earnings-nya tuh loss ya. 2024 sempat loss, 2025 tuh sempat loss. Em, eh Sebenarnya sih menarik sih Pak. Cuman kalau ngomongin dari sisi growth, saya kayaknya lebih menarik melihat si INKP sih Pak. Coba saya lihat ya yang INKP ya. INKP harusnya labanya tuh bisa lebih bagus sih kalau kalau INKP ya. INKP juga sama sih. Ini PI-nya murah, PB-nya juga murah, neracanya juga relatif kuat. Kemarin angka laporan keuangannya lebih bagus. Saya kalau suruh pilih Pak, kayaknya mendingan ambil ini deh, ambil INKP ya. Ini dia punya punya free float-nya juga lebih lebih aman 40%. Earnings-nya juga lebih kelihatan angkanya buat INKP. INKP lebih menarik sih Pak, menurut saya sih. Karena kalau misalnya bisnisnya kan dia juga lebih kayak apa ya? Dia tuh lebih kayak integrated sebenarnya. Kalau Tekim tuh dia banyak kan main yang di bawah tuh downstreamnya. Jadi pure paper produknya aja. Dia kalau skalanya juga lebih lebih kecil, lebih nggak terlalu terdiversifikasi. Nah, cuman kalau sama dia tuh banyak jualan keluar. Ya, Tekim tuh dia banyak exposure-nya tuh banyak keluar. Nah, cuman kalau INKP, dia tuh exposure-nya lokalnya juga masih ada. Karena kan kalau yang di luar-luar ini kan juga kompetisinya lumayan pusing kan, Pak. Itu kan karena kita lawan yang Brazil tuh, si yang gede kan Susano kan. Ada beberapa banyak company. Jadi itu sih menurut saya pribadi ya, Pak. Kayaknya lebih INKP. LDR-nya 96%, provisi turun drastis. Apakah buka laba kosmetik saja, Pak? Ya, profesi ini apa provisi ini emang sebenarnya kayak ada istilahnya kayak discretionary dari sisi manajemen ya, Pak. Benar sih, maksudnya ada potensi kayak nanti tiba-tiba muncul. Cuman kalau dari sisi manajemen kan angka kredit cost-nya kan mereka masih maintain sama kan. Jadi saya nggak ngelihat kayak ada risiko perburukannya nggak ada. Cuman ya itu emang emang PR-nya nih masalah si BT ini masalah LDR. Cuman biasanya tuh kemarin tuh mereka kayak terbitin obligasi, ada yang serap. Kemarin dari Danantara masuk, jadi kayaknya banyak yang nolongin juga nih kalau buat si BTN. Jadi itu sih Pak Luki ya. Cuma buat typical company yang sebenarnya emang yang cakep-cakep banget enggak sih Pak Luki ya. Cuman ya itu typical yang kayak single digit price to book value menurut kita sih masih oke ya Pak. Hasil S&P ke Himbara maksudnya berarti ya. Hasil S&P pasti playnya Himbara sih. Pasti ke playnya bank sih.
Karena kan S&P ini kan sebenarnya kan adalah intinya kita masih maintain Indonesia ratingnya triple B, outlooknya stable. Nah, jadi itu kan pasti kan biasanya tuh dampak obligasi paling signifikan itu adalah ke nilai tukar. Kalau nilai tukarnya melemah dalam, biasanya kan orang lah avoid Indo kan. Avoid Indo apa? Pasti mereka avoid yang concentrationnya gede, pasti big banks. 40% soalnya di situ semua, liquidity di situ semua. Foreign juga kalau mau masuk ke Indo kan semuanya pasti masuknya ke banks kan. Either mereka pakai ETF, either mereka pakai active manage gitu. Karena si bank ini yang paling punya liquidity-nya. Nah, ketika misalnya S&P itu misalnya announce-nya dia adalah stabil, nah pasti bagus tuh buat si himbara-himbaranya. Karena kan artinya rupiahnya lebih stabil, nggak ada potensi tiba-tiba rupiahnya bakal melemah gitu ya. Nah, habis itu kan kayak biasanya kalau kayak rating-rating S&P ini kan juga turunnya kan ke national banks kan rating kan. Jadi at least bank ratingsnya pun juga bakal di maintainnya juga sama gitu. Jadi itu sih. ICBP jangan dulu sih. Kalau sih pribadi kayaknya nggak agak susah sih. Karena ICBP tuh 90% tuh utangnya tuh US dollar. Jadi kalau nanti laporan keuangan kuartal 2 keluar itu pasti nggak bagus tuh Pak. Apalagi dia di atasnya tuh growth-nya sekarang udah nggak terlalu kemana-mana ya. Jadi itu sih, CBP kayaknya segmentasi mainnya tuh di situ-situ aja. Cuman kalau Mayora tuh saya suka tuh, dia tuh banyak jualan keluar tuh. Jadi 40-50% tuh bisnisnya tuh dari luar Indo. Jadi growth-nya tuh banyak dari situ sih. ICBP nanti sih Pak. Waduh, teks atau bisa tahu Pak LKH tambah beli lagi DLD kenapa Pak? Waduh Pak, saya jujur nggak tahu. Mungkin Pak Lukas lebih paham ya Pak Gautam ya. Cuma memang setiap orang kan pasti punya perspektifnya masing-masing ya. Apalagi mungkin dari Pak Lokeng Hong lihatnya ini mungkin sebenarnya secara exposure-nya kecil kali ya dari yang anak usahanya. Jadi itu sih Pak, saya sih sebenarnya no idea ya Pak, seperti apa. Cuman ya mungkin Pak Lo ada pertimbangan tertentu, mungkin dia lihat dampaknya relatively minim. Dia buy in juga dari kayak manajemennya. Karena kan project-projectnya si DLD ini kan bagus-bagus kan Pak. Dia kan banyak KRS-KRS yang bagus. Di Surabaya pun juga lumayannya kuat gitu ya. Jadi itu sih Pak Gautam ya. Karena ya itu maksudnya kalau kita ngomongin dari kayak typicalsnya DILD ini kan ya valuasinya kan satu ya typicalsnya Kak Lu kan at least margin of safety-nya tebel. Margin of safety-nya tebel kalau masalah risiko gagal bayarnya itu bisa diadres, harusnya risikonya jadi lebih minim sih. Karena dia tuh sekarang kan price to book-nya 0,2 kali kan. Nah, jadi itu sih Pak Gautam ya. Mungkin cuman kalau ininya tuh dari Pak Lukas aja kayaknya lebih 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 pas. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu aja buat sesi stock scope-nya di hari ini. Semoga insightful ya. Selalu ingat, jangan langsung ditelan mentah-mentah, selalu do your own research, pelajarin lagi company-nya, cocok atau enggaknya. Selalu ingat juga risk manajemennya, jangan terlalu terkonsentrasi pegang satu saham, dua saham. Itu menurut saya sih penting ya, buat maintain eh, portonya tuh lebih sustain dibandingkan naiknya berlipat-lipat. Jadi itu Bapak Ibu. Oke, makasih semuanya. Oke, makasih banyak Pak S1240, Pak Luki, Pak Gautam, Bu Yanti, eh, Pak Karno, Pak Bunadi, Pak Richard juga makasih banyak. Semuanya saya izin live ya. Makasih.